Welcome to Total Politics. Selamat datang kembali di Ngaso with Bambang Harimurti tanpa friends. Tanpa Yudhoyono. Ngaso ngariung sore. BHY dong. Saya datang ke pernikahan Mas Kaisang dengan Mas AHY dan Mas EBY. Oh, Mas Ibas tuh udah di Bukan Ebi ya. enggak. Iya. Mantap. Pak ini senang juga. Tapi yang menikmati SBY-an itu Pak JK loh. Tadi Pak Yusuf Kalla kan nggak ada, Pak Yusuf Pak Kalla aja kan. Bakalah, betul. Iya kan? Jadi Pak ini JK. Pak JK apakah juga jadi kingmaker nih BHM karena ada riset terbaru dan hasil ini ya tulisan riset akhir tahun 2022 dari LSI dari JA yang mengatakan gini. Kasih suara presenter lu itu dulu. Dilema 4 kingmaker, Megawati, Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Nah, masing-masing dari 4 kingmaker memiliki dilemanya sendiri. Surya Paloh misalnya, dilemanya adalah Nasdem tetap di pemerintahan atau keluar dari pemerintahan agar tegas bahwa Anies Baswedan yang diusung membawa isu perubahan. Dilema Megawati misalnya, membuat kader PDI Perjuangan menjadi cawapres Prabowo bagi Puan atau Ganjar atau meninggalkan Prabowo dan kader PDIP maju sebagai capres. Dilema Erlangga Hartarto misalnya adalah maju sebagai capres tapi elektabilitas belum tinggi atau fokus menjadi cawapres bagi capres yang paling potensial menang. Dilema Prabowo misalnya, kesulitan mencari cawapres di luar PKB sementara PKB bersikukuh harus Caimin jadi cawapresnya. Mantap juga suara Fiti kita ini kan. Nah, kasih dulu ya. Kalau menurut saya kurang satu nih. Sebenarnya ada satu lagi kingmaker yaitu Siapa? JK? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Iya kan? Karena dia cukup menentukan lah kalau menurut aku siapa yang akan menjadi king kita berikutnya gitu. Dan buat saya ini menarik karena sebetulnya Denny JA kan mengatakan para yang bisa jadi kingmaker itu juragan partai kan. Itu sebabnya dia sebut cuma 4 dan Pak Jokowi nggak disebut karena Pak Jokowi bukan juragan partai. Dia lihat tadi pertama ya Ibu Megawati jelas. Dia punya dilema partainya sendirian juga bisa mencalonkan calon sementara ini yang dianggap akan dicalonkan putrinya sendiri, tapi masalahnya elektabilitasnya masih jauh. Sementara Ganjar, sementara dia punya tinggi, Ganjar ya elektabilitas tinggi, tapi mengorbankan putrinya. Ya kan sebagai seorang ibu, nah itu mungkin jadi problem. Walaupun Eros Jarot bilang sebetulnya mungkin ini harapan Eros Jarot sih sebetulnya, bukan teorinya ya. Harapan Eros Jarot adalah karena seorang ibu itu sangat wajar masa anaknya nggak dikasih peluang. Tapi dia juga politisi yang sudah berpengalaman, pasti juga nggak mau calonnya kalah, ya kan. Jadi pasti dia akan kasih kesempatan pada Puan untuk berkampanye lah, untuk menaikkan elektabilitasnya karena ada waktu kan sampai 13 September tahun depan. Baru kalau mendekati batas akhir itu ternyata angkanya, kalau angkanya bagus kalau angkanya nggak bagus out. Tapi ya dibilang lah saya udah kasih kamu kesempatan, not my fault, kamu nggak bisa ngangkat, harus rela gitu. Tapi problem berikutnya adalah kalaupun naik atau nggak naik, kan dia harus, karena dia partai terbesar, dia harus calon presiden kan, cawapresnya siapa? Ya itu kan akan jadi dilema atau pilihan dia. Dan juga yang paling berat adalah kalau angkanya tuh nanggung, bisa dianggap oke, bisa dianggap borderline lah di perbatasan. Nah itu akan jadi dilema yang paling berat. Itu kalau Prabowo kan partainya cukup dengan satu partai lagi udah bisa mencalonkan. Sementara ini dia sudah bikin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya.
bersama dengan Caimin dari PKB. Tapi Suara udah Prabowo cukup. partai oke. Partai oke. Prabowo sendiri elektabilitas paten. Ya, dia termasuk tiga besar. Cuma problemnya adalah karena dia udah 3 kali maju dan nggak menang seperti Megawati, dia udah sangat dikenal, mungkin rating negatifnya sudah tinggi juga. Jadi kemungkinan dia untuk menambah suara popularitasnya itu berat lah dibandingin dengan 2 calon yang lain, yaitu Ganjar dan Anies gitu kan. Jadi ini juga. Nah, yang ketiga adalah tadi karena Erlangga Hartarto sudah menyusun koalisi kan, koalisi Indonesia. Soal Caimin nggak ada ulasan dulu. Ya kalau kan dengan Caimin kan elektabilitasnya rendah ya, kecil sekali. Tapi Caimin ini kan diasumsikan diperlukan oleh Prabowo karena pengalaman Prabowo kemarin nyaris menang hanya kalah di Jawa Timur kan. Dianggaplah Caimin PKB ini membawa suara lah dari Jawa Timur. Tapi duet ini kalau di poll belum ngangkat lah ya. Artinya kalau Prabowo mau menang dia harus bawa calon cawapres yang juga memang betul-betul mengangkat namanya juga. Nah kalau Erlangga Hartarto, saya setuju dengan Bung Denny. Erlangga Hartarto ini secara capres elektabilitasnya masih rendah banget. Tapi dia ketua partai Golkar, kalau dia tidak maju sebagai capres, pasti dalam waktu singkat dia digulingkan oleh lawan-lawan politiknya di Golkar, ya kan? Jadi dia harus maju capres. Nah, cawapresnya siapa? Belum tahu, tapi dia juga ada waktu sampai 13 September untuk menaikkan elektabilitasnya. Kalau elektabilitasnya nggak naik, ya mungkin dia bisa lah meyakinkan Golkar daripada kita ikut kelompok yang kalah. Mungkin dia bisa jadi cawapres saja. Dia bisa dia bisa pilih apakah ikut Prabowo atau ikut Anies atau ikut Ganjar kalau diterima. Nah, sementara ini yang anggapan yang paling kuat kan karena sebetulnya Erlangga Hartarto semacam saling memperalat lah dengan Pak Jokowi. Kalau misalnya Mega nggak nyalonin Ganjar, maka KIB akan majukan Ganjar mungkin bersama Erlangga Hartarto gitu. Tapi apakah partai PAN dan P3 ya itu bersedia, karena PAN dan P3 suaranya nggak banyak, mungkin masuk. Nah tapi yang menarik ini 3 calon ini semuanya adalah sebetulnya kan gengnya Pak Jokowi. Nah, sedangkan pemilihan itu kan adalah pertarungan antara kesinambungan, kontinuitas atau perubahan ya. Mas Anies kan bukan geng Pak Jokowi sekarang. Ya tadi Pak Surya kan gengnya Pak Jokowi. Ini kita baru mau bicara kalau Anies kan dicalonkan oleh Surya Paloh, juragan yang lain kan. Ya. Yang keempat. Kingmaker keempat. Nah, yang 3 kingmaker tadi ya? Iya, yang dia kan bukan calon ya. Mega, Erlangga sama si Prabowo. Yang keempat ini yang disebut Denny-nya kan Surya Paloh. Dia sudah mendeklar Anies. Anies ini kan dianggap antitesis lah dari kelompok Jokowi. Tapi kan uniknya Surya Paloh sendiri masih bagian dari pemerintahan. Nah, mungkin dia dia tidak sendirian nggak bisa mencalonkan. Maka dia berharap Demokrat dan P3. Memang Demokrat dan PKS. Demokrat dan PKS itu memang di luar pemerintahan kan. Jadi bisa mewakili suara perubahan gitu loh. Cuma belum kental aja bahwa Nasdem sudah menjadi perubahan, masih di sana. Nah, jadi ini 3 lawan 1 kan kira-kira gitu ya. Nah, apakah Surya Paloh akan betul-betul membuat Nasdem menjadi bagian dari kampanye perubahan? Lalu juga perubahannya tuh apa gitu kan? Bukan kan kita nggak bisa bilang perubahannya orang gitu. Nah, gini Mas. Perubahannya tuh apa gitu? Nah, Pak, untuk menjawab perubahannya apa, sebelum menjawab perubahannya apa, mungkin nggak di negara multiparti kayak Indonesia begini, narasi change itu bisa
bekerja. Karena kalau di Amerika kan forward change atau forward gitu jelas. Kalau Republikan lagi berkuasa, kalau mereka mau Posisinya, lanjut ya forward. Iya. Kalau Demokrat yang berkuasa mau melanjutkan calon Demokrat yang selanjutnya forward juga. Iya. Karena ada dua partai, dua kubu. Iya, iya, Kalau kita kan multi partai dan Iya. kebutuhan satu sama lain ini lebih kompleks ketimbang Iya, di Amerika gitu. Jangan-jangan di level pusat itu bisa saling tikam, Iya. ternyata 20 daerah kita bersatu di pilkada Iya, nih betul, misalnya kan, betul, akhirnya kan betul. nggak bisa juga gitu. Ya itu sih wajar ya, bahkan di Indonesia kan lebih unik. Kalau kita lihat, kalau tadinya di waktu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo dianggap antara continuity lawan change, ternyata begitu Pak Jokowi menang, Pak Prabowo-nya jadi Masuk. Menteri Pertahanan kan. Nah, itu kan juga udah menunjukkan di Indonesia kemungkinan untuk kompromi Besar. sangat besar gitu. Sehingga saya juga nggak heran. Sebenarnya kan yang nggak disebut Denny JA tapi disebut oleh Bang Zulfan Lindan. Kalau dia kan berharap yang maju nanti calon presiden cawapresnya Anies dan Ganjar. Terserah lah mau yang capresnya siapa. Tapi menurut dia Jadi satu. kalau mereka itu nyambung udah pasti mereka menang dan pasti Indonesia nggak terpolarisasi. Itu menurut pendapatnya Itu Zulfan. Zulfan Lindan. Kalau Hasan Aspi, kalau mau masyarakat damai dan tidak terpolarisasi, Dua-duanya nggak usah maju. Ya, dua-duanya maju. Nah, dan kemungkinan dua-duanya itu tidak maju itu bukan tidak mungkin. Ya Tidak kan? maju apa maju? Ya, tidak maju. Tidak pun maju. Dua-duanya maju atau dua-duanya tidak maju itu sekarang tuh masih mungkin kalau kita bicara hari ini. Iya. Karena jelas kalau kalau Bu Mega tidak mencalonkan dia, lalu kan begini kira-kira. Kalau yang maju Puan, mungkin Erlangga Hartarto merasa, wah kalau lawan Puan saya berani maju sendiri, nggak usah ngajuin Ganjar, ya kan? Iya. Ya kan? Caimin pun berpikir yang Caimin sama. kan pikirannya sama kan, wah saya bisa menang nih kalau Punya kayak gini peluang kan. lah. Jadi kalau siapa namanya, kalau kedua-duanya ini nggak maju, Prabowo tuh kelihatannya unggul, benar. Tapi sebenarnya banyak orang tahu Prabowo tuh untuk naik dari yang ada sekarang itu berat. Sementara mereka itu merasa masih bisa Iya. naik. Jadi Udah mereka jenuh ya, masih merasa punya peluang lah. Jadi ada kemungkinan logika bahwa dua-duanya ini nggak dicalonkan tuh bukan nggak ada gitu. Atau dua-duanya sama-sama maju itu bahkan lebih kecil kemungkinannya kalau Jadi cuma berpasangan. Pak Prabowo karena dua-duanya bukan kingmaker, Iya, tapi bukan orang kingmaker. yang jadi variabel dan Iya. orang jadi orang Iya. jadi objek ya. Objek. Satu-satunya yang jadi kingmaker dan juga jadi calon itu adalah Pak Prabowo. Iya betul. Tapi juga jangan heran loh, kalau Prabowo maju jangan-jangan Mega juga maju loh. Iya, Iya kan? Kalau dia pikir wah ini bisa juga nih terakhir. Iya. Anwar Ibrahim aja menang 76. Iya. Bu Mega seumuran kali ya sama Pak Anwar ya. Iya, kalau Bu Mega maju kan nggak berani juga ada pertarungan Ganjar lawan Gak ada Puan. internal itu oke siap Iya, Bu. udah. Iya kan? Mengalah dulu 10 tahun dari Pak Jokowi, katanya Bu Mega gua lah kayak mahathir kan, Iya. Mas. Iya. Ya, yang nggak mungkin maju cuma Pak SBY jadi kan. memang masih terlalu Iya, karena konstitusi. terlalu ini ya, terlalu. Jadi yang saya pikir yang disebut Denny JA itu baru satu mazhab lah. Masih ada kemungkinan lain yang tidak disebutkan pada dia karena dinamika dari orang-orangnya. Ini kan lucu nih di kita paradok. Yaitu tadi dari 3 calon yang dianggap paling populer hanya satu yang kingmaker ya kan. Iya. Semua kingmaker Bukan kecuali yang calon. satu ini nggak punya Pak Erlangga juga calon sih, cuma nggak populer iya, gitu. nggak punya Tapi- elektabilitas yang tinggi. Tapi aneh juga ya di PDI Perjuangan gitu ya. Pertarungannya dilokalisir Puan sama Ganjar. Ya sementara kartu Bu Mega pun masih hidup ya. Nah, iya, masih bisa secara Iya, konstitusional. Iya kan? Iya. Masih hidup kartu Bu Mega nih. Dan iya, kalau kita Dan belum sampai 1 periode loh. Bu Mega. Iya. Iya kan? Iya. Dan masih cukup sehat, maksudnya Iya. kalau melihat tren dunia ya Mas ya. Iya. Nanti 2024 ini ada 2 kakek-kakek Iya, bertarung dan- umur 80-an nih. Trump saya- versus Biden lagi kan. Dan saya yakin ya, kalau dilakukan jajak pendapat yang benar, diadu antara Ibu Mega sama Puan, masih menang Bu Mega. Iya pasti. Iya, iya. Betul Iya kan? betul. Iya. Heeh.
Ini win-win ya. Ganjar pun pasti akan rela. Iya. Mungkin akan ya udah wes gitu ya. Iya. Pak Jokowi pun mungkin ini waktunya saya untuk balas jasa. Iya, Bu Mega harus maju nih. Menurutku ya karena kita berpikir kemarin ya, kayaknya PDIP nih, apalagi setelah Pak Jokowi bilang rambut putih wajah berkerut, kayaknya Basuki Hadi Mulyono Iya. orang yang win-win, nggak dimusuhin siapa-siapa, orangnya Pak Jokowi dan kader PDIP. Iya. Kayak bisa, tapi ini lebih ekstrim lagi. Iya, Bu Bu Mega Mega. nih selesai Iya. barang ini. Iya, dan koalisi-koalisi macam KIB segala macam tuh peta politik berubah semua. Iya, langsung daya magnitudenya besar Betul, sekali ya. betul. Iya. Dan Magnitude- bisa Mega Pro lagi, Ri. Iya, Mega Prabowo lagi. Iya kan, Mega Prabowo lagi pasti relevan banget dalam Iya. konteks ini ya. Iya. Karena kalau dari perolehan suara wajar gitu kan. Iya, masih kingmaker, ketua umum partai ya. Iya, itu yang nggak keluar narasi itu seolah-olah Bu Mega ini udah habis. Selesai. Iya. Dan Bu Mega sama Prabowo kan tinggal bilang sama Pak Jokowi, kalau kita terpilih IKN aman. Udah Iya, Pak Jokowi kan bilang pendukungnya dukung. Iya. Bu Mega ketua umum partainya Pak Jokowi. Iya, Pak Prabowo loyalnya minta ampun. Ya Caimin aja, Bos. Iya. Iya kan, yang ketua PKB nih gitu masih disebut sebagai capres, sebagai cawapres. Kenapa Bu Mega nggak disebut gitu? Ya partai pemenang pemilu loh. Iya, betul. Iya. Kalau bicara umur lagi-lagi Pak JK dan Bu Mega aku rasa lebih. Nggak usah itu Biden tuh umurnya berapa? Iya Mas, 2024 ini nanti dua kakek-kakek umur 80-an itu akan bertarung. Iya. Biden sekarang umur Biden 80. Iya. 2 tahun lagi 82. Iya. Trump 77. Iya. 2 tahun lagi 79 80. Dua orang kakek-kakek ini Mas. Iya, bahkan makanya gua agak heran juga. Lula umur berapa di Brasil? Lula berapa Mas? Oh, udah agak tua juga loh Lula. Iya, itu leader of the world loh. Iya. Ya. Dan sebelumnya Mahathir kan 97. Iya. Meskipun kalah tapi dia running gitu. Artinya running kan. Iya. Iya. Iya ya. Masa Terpilih bukan Mas. running aja, Mahathir pernah terpilih kan. Iya, itu apa yang umur membuat Iya. variabel Bu Mega ini sebagai kandidat capres tidak dibicarakan. tidak dibicarakan oleh elit-elit ini, Mas? Iya. Karena menurut saya sih mereka takut dituduh mengadu domba antara Puan sama Bu Mega kali. Iya kan? Enggak, kalau Puan sama Bu Mega aku rasa selesai lah Pak. Masa nggak Iya. mungkin lah ibu sama anak ini berebut tiket kan. Iya. Iya. Ya saya juga nggak tahu mereka. Ya, enggak ini penting sekali Mas dengan segala kualifikasi Mungkin ya. harusnya kita dan nanya sama kekuatan. Bang Panda kali ya, Bang Panda. Bang Panda kan udah beda faksi, Bang. Saya pengen ngecek. Kalau kita tanya ke Bang Panda, kalau Bu Mega maju dia dukung nggak gitu? Karena udah pernah keluar dari mulut opung, aku ini sudah nenek-nenek katanya kan. Tapi aku masih gimana coba kalau paling Pan, aku cantik nggak Pan? itu jawaban Panda. Ya, pasti cantik lah kau. Iya. Tapi coba kita bilang sama Bang Panda, seandainya Ganjar dan Anies nggak dicalonin, Gamenya berubah ya. maju nggak Bu Mega? Dan maksudnya gini loh. Ketika misalnya nih, ketika Anis dan Ganjar itu nggak dicalonin. PKN maksud lu? Setelah misalnya Mas Anies dan Mas Ganjar itu nggak dicalonin, orang tuh pasti akan langsung ya ini mah ibaratnya kalau main nih Liga 2 dong yang main. Iya. Klub-klub Liga 2 ini. Capres apa namanya? Capres apa Liga 2. Enggak cancel. Capres Liga 2. Ibaratnya klub-klub tuh Leicester, Newcastle, apa namanya Middlesbrough gitu ya. Derby County. Apa ya gitu-gitulah Mas ya kan. Tapi bayangin ya. Tapi kan kalau Bu Mega kan nggak dianggap Pak Bu Mega maju. Iya. Pasti nggak mungkin dianggap Ya, itu- Liga 2 itu nggak mungkin. Jadi kalau skenarionya Bu Mega maju, Mas, Mas Bambang, tadi gue panggil Bang lagi maksudnya Mas Bambang. Itu agak gue juga sering keselip gitu. Ampun Mas. BHM. Mas BHM mohon ampun, ini netizen nih agak kejam sama kami berdua ketimbang sama BHM nih kan. Ya saya ini gara-gara netizen itu membuat saya dan Didin agak hati-hati sekarang. Ada reputasi dan branding yang harus dijaga. Ya anak uraan nggak Iya. sopan gitu. Nah jadi skenarionya apabila Bu Mega yang dicalonkan PDI Perjuangan gitu, itu gimana jadinya
konstelasi partai-partai ini kan mulai berhitung juga kan. Ya, coba Kalau- kita simulasikan aja ya, BHM. kalau menurut saya begini, kalau Bu Mega maju, ada kemungkinan banyak yang itu nganggap, wah ini Bu Mega maju, terus Anies dan Ganjar nggak maju, banyak yang kecewa kan, lalu pengen jadi golput. Kalau jadi golput menguntungkan Mega malah makin menang, karena pasti yang pendukung Mega semuanya milih. Solid berbaris ini banteng ini Nah, kan. konstelasi partai ini apa yakin nih Ganjar sama Anies atau masih bisa nggak misalnya seperti yang digosipkan bahwa Ganjar tetap akan maju lewat KIB gitu misalnya. Iya, jadi maksudnya Mega versus Ganjar. ya. Sekarang gitu. Ini kita gila aja sekalian Nggak nih. mungkin, nggak mungkin. Gila Karena aja gini, sekalian. Misalnya nih. Anies, Karena misalnya gini. PKS masuk kabinet nih, benar Iya. nih sesuai yang udah spekulasi. Nah, karena begini, kita harus lihat faktor Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto lihat, wah kalau Ganjar nggak masuk, gua berani lawan Ibu Mega dia. Iya, Dia bisa. berani. Oh, kalau Golkar masih oke ya. Iya, karena Iya. punya sama equal kan. Ya, yang akan gabung sama Bu Mega siapa? Prabowo. Mega Pro kayaknya lebih Ya, relevan mungkin ya. Mega Pro ya. Atau Tapi Mega- yang sisanya nggak punya pilihan lain kan? Hmm. Kan di kita nggak boleh partai tidak mencalonkan. Iya. Iya, iya. Anies tetap akan dimajukan dong kalau gitu. Ya? Anies tetap dimajukan. Enggak ya, akan partai ini akan berpikir juga. Iya, Pak Jokowi Ya pasti udah. akan melakukan AHY aja sekalian jadi capresnya kalau Bu Mega lawannya kan. Iya. Iya kan? Tapi sama siapa? Hah? Sama Nasdem kan nggak cukup. Nggak, masih mungkin lah. Mungkin siapa Erlangga Hartarto kan bilang boleh kalau Anies mau ikut sebagai cawapres. Iya, sebagai cawapres ya Paling, betul. ya. Cawapres Erlangga ya betul. Erlangga. betul. Heeh. Nah, berarti kan Demokrat bisa aja pikir kan Iya. gimana cara bikin AHY ini nih P3 diambil dari Kalau perlu Ganjar diambil cawapresnya AHY. jadi rumit ya, rumit. Tapi kalau rasanya kalau ada lain dari PDIP kayak nggak mungkin. Pasti itu berbaris lah. Ya. Ya. Artinya Bu Mega akan jadi magnitud yang penting gitu, magnet yang penting. Berarti di untuk Bu menarik. Mega akan ada Pak Jokowi, akan ada Mas Ganjar kan di situ kan? Ada KIB. Ada KIB. Nah, yang minus menarik, Golkar. Erick Thohir kemana kalau gitu kan? Ya, tergantung Pak Jokowi. Iya. Kita kan petakan aja orang-orang yang tanpa Pak Jokowi mungkin nggak terlalu relevan Nih. atau nggak bisa jadi siapa-siapa. Iya, tapi ini terlalu cepat untuk menutup opsi Bu Mega maju ini. Iya, Iya, aku setuju sama Iya. Ari. Ini yang kita kepikiran kemarin. Pak JK masih punya kesempatan loh untuk maju. Masih. Tapi kan Tapi ya kan nggak punya tunggangan ya. Iya, nggak punya tunggangan dan ya udahlah. Kalau kata Pak Luhut, Rock, janganlah kau mimpi kita ini orang-orang bukan Jawa ini jadi calon presiden. Nah, gitu kan. Itu fakta politiknya. Tapi kan ada Pak Prabowo, ada Bu Mega at least. Iya, Bu Mega akan dengan Pak Prabowo Pak SBY gitu nggak kan. mungkin ya. Iya kan, bisa jadi AHY dimajuin jadi capres. Mm-mm. Ya kan, diambil P3 sama PAN atau apa gitu misalnya kan. Tapi Ya kan? nggak mungkin karena ketergantungan P3 dan PAN dengan Pak Jokowi kan sekarang besar sekali ya. Ya, bisa jadi artinya Pak Jokowi kan pasti akan tegak lurus dengan Bu Mega. ya PAN akan gabung dengan Bu Mega aja. Iya. Ya, mungkin itu melawan koalisi perubahan kalau mereka tetap punya. Kalau PKS digunting, Iya. ya karena koalisi perubahan pasti Anies Ini gitu ya. ide gila juga nih, maksudnya Iya, ini Anies skema yang nggak versus boleh Bu Mega. dibunuh. Ini skema yang nggak boleh dibunuh. Bola liar ya. Iya, bola liar. Skema yang nggak boleh dibunuh. Iya. Kenapa dan, lu? Dan gue justru lebih setuju karena semua disputingnya selesai. Ya, ya. Kenapa lu bisa terima Pak Prabowo yang udah berkali-kali kalah untuk maju lagi, tetapi Bu Mega yang baru ya berkali-kali kalah juga, tapi lu udah langsung bunuh opsi Iya. ini. Gitu. Bahkan poll pendapat pun tidak memasukkan namanya lagi. Iya, kan? makanya. dan kalau Anda petakan siapa yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia sekarang, Bu Mega jauh Donnya, donnya donnya. bukan Pak Prabowo, Iya. donnya adalah Megawati Dan SBY dan SBY. Iya, Dan nanti don berikutnya Pak Jokowi misalnya nanti setelah purna tugas kan. Iya. Artinya ya benar kata Ari, secara konstitusional, secara kesehatan Enggak, dan enggak. fakta Iya, politik betul. di global ini justru this is the last time for Iya, Ibu Mega untuk running lagi. Tapi lucu aja, maksudnya kok Ini serius sampai ya, kader ini PDI pun polarisasinya adalah Ganjar Puan. versus Puan, nggak ada yang dukung ketua umum ya, kan aneh banget kan, aneh banget. Anda berpikir nggak sih? Iya, ada soal PDI Gus Perjuangan? Jazz saja keliling Jawa dukung Caimin. Iya kan?
Kenapa ya? Iya, Apa? dan Bambang Pacul pun dukung Puan. Waduh, bukan Bu Mega gitu loh. Iya, Pak Mahathir itu berkali-kali loh. Setelah dia purna tugas sebagai PM, dia dukung Abdullah Badawi. Setelah itu dia dukung lagi Najib, ya Iya, apa iya. siapa, iya kan? Iya, Najib. Orang-orang lain yang dia dukung support sampai akhirnya Ya. nih hancur juga nih adik-adik UMNO Iya gue kan, nih kan. dari Gue ambil alih juga barang ini kan. Dan dalam artian daripada Prabowo Puan ya untuk partai pemenang pemilu lebih menguntungkan Megawati Iya. Prabowo. Itu kan Iya kan? itu kan menyelesaikan dilema Mega kan. Kalau dilema Mega Dilema sekarang, PDI Mas. ya kalau dia gabung sama Prabowo, Puannya kan jadi wapres. Masa partai paling besar Iya. jadi cawapres. Tapi kalau Mega Prabowo. cawapresnya Pas. Prabowo, ya nggak ada masalah. Iya, mungkin bisa lawannya Golkar. Golkar mungkin KIB punya calon sendiri, whatever, nggak apa-apa. Paling Meganya kan bilang gini, "Wo, aku kan lebih tua darimu. Nanti kalau ada apa-apa mah kan kau juga jadi presiden." Gue nggak berani ngomong itu tuh. Ini misalnya pembagian kekuasaan dulu. Ya inilah zaman Gus apa, Dur kan, apalah namanya worst sharing case of power, worst ya. case Worst skenario case. gitu kan. Iya. Nah jadi memang akhirnya yang akan bergabung apa aja tuh Mas Mega kalau Bu Mega skemanya. Kalau Bu Mega jadi calon, Iya, misalnya di Januari nanti PDIP Sama satu, Prabowo berdua kan. Gerindra, kan? PKB masuk. PKB memang masuk. PKB itu kan secara kultur dan secara nature memang dekat sekali. Paling dia dengan Bu nawar Mega. aja lah, aku dapat berapa Ya ada menteri uang, lah, uang legowo berapa lah. menteri lah. Power sharing oke Ya, lah. sharing. Terus PKB, terus PAN mungkin ya. Iya. Ya KIB menurutku. Iya. KIB itu Kecuali mungkin Golkar. Golkar. Iya, Ya, Golkar Golkar. punya skema sendiri. Golkar bisa kabur dia ke tempat Iya. lain karena dia pikir wah kalau lawan ini aku bisa menang gitu. Iya. Dengan- Apalagi mungkin si ininya terus mikir wah mungkin dia bisa sama Surya Paloh sama si Iya. sama Anies bisa masuk sih. tapi Iya. satu lagi Berarti- Tapi Demokrat mau AHY kan? Iya, tapi satu lagi rumit Ri. lagi tuh. Iya, tapi satu lagi Ri, kalau misalnya skema Ibu Mega maju, mungkin KIB bisa gabung. Iya. Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya bisa gabung dalam koalisi besar ini. Tapi koalisi perubahan kan banyak yang berharap Iya. ini akan digunting Iya, PKS iya, masuk iya, ke iya. koalisi ini. Ini hampir nggak mungkin. Nggak bisa. Enggak. Karena kita udah tegas gitu misalnya, Nggak, kita misalnya- lihat ada tutup pintu yang tegas. Misalnya antara gini, PDI Nggak bisa- Perjuangan nggak dengan bisa. PKS. Jadi Partai Demokrat dan PKS nggak punya calon. Ya, misalnya gini, Erlangga Anies jadi relevan lagi dong. enggak, gini, Erlangga akan maju sendiri, Iya. dia ajak Demokrat jadi wakilnya. Iya. Erlangga bisa. AHY. Iya. Ya kan PKS bisa sama dikunci Nasdem kan ya. nggak cukup. Nggak cukup. Tetap ya dipotongin. Iya, gitu ya. betul. Iya kan? Iya. Erlangga AHY lebih make sense. Mau nggak mau ya Nasdem dan apa namanya PKS harus ikut koalisi Erlangga AHY ini Iya, atau Megawati Prabowo. atau Erlangga Anies. Iya. bisa Erlangga juga. Anies. Ya nggak akan mungkin Demokrat mau. Iya. Ya pasti Demokrat Nasdem. nggak punya calon lah. Ya pasti Nasdem. Nah itu Nggak, tapi kalau nggak Anies kan dengan Nasdem. PKS cukup dia. Enggak. Dengan ada Nasdem. Nasdem PKS. Golkar PKS sama ya. Golkar PKS cukup. Mas tapi idenya ini lagi kembali lagi nih. Ide ini seberapa Berarti realistis? Anies jadi wakil presiden dong ya. Ini Bisa. dalam skema ini the best kemungkinan tuh kalau Bu Mega yang maju, Anies tuh mentok cuma jadi cawapres. Paling mentok. di kubu sebelah kan? Iya di kubu sebelah. Ya, sebagai kompetitor. Iya bisa jadi yang maju itu Erlangga, wakilnya antara AHY atau Anies. Iya, ya betul. Jadi koalisi perubahan Jadi plus. dua orang itu cuman bilang lu bisa cawapres doang. Iya nggak bisa bos dan, gitu. dan dengan Lucu banget. Iya, dan Lucu banget. dan sangat mungkin Ri, dengan kesetiaan Pak Erlangga dan Golkar kepada Presiden Jokowi misalnya, ya kompetisi yang kembang plastik bisa terjadi. Iya nanti kalau kalah gabung. Iya. Kalau Iya dong. Kalau bagi Pak Jokowi kan yang penting IKN jalan terus, lalu Iya. Iya, Karena ada seleksi. kalau Pak Erlangga juga win-win, semua keberlanjutan ada, Iya. jaminan IKN ada, ya kan, Iya. negosiasi bisa terbuka. Ya lawannya pun Bu Mega. Bu Mega yang mungkin juga akan melanjutkan itu Iya. semua. Iya, hampir pasti. Iya, ya kan? iya kan? Iya. Ini keren sih skemanya kalau kayak gini ya. Dan menurut gue, Oke, ini It's kita harus possible. bawa menurut gue ya. Dan polarisasinya nggak ada nih. Menurut Iya. gua yang relevan nih di tengah disputing ribut-ribut sekarang ini dua, yang tiga
ide Zulfan Lindan bahwa Anies dan Ganjar Belajar dipasangkan. Ya. belajar Itu filsafat. Itu ya satu. Skema 1, skema Zulfan, skema 2, skema Hasan. Bahwa Anies dan Ganjar gak usah maju sekalian. Skema ketiga, skema Ngaso. Iya. Ibu Mega menjadi pemecah dan pemersatu magnet baru dalam politik Iya. kita ke depan. Magnet ini Magnet alternatif ya. ya revitalisasi. Revitalisasi, Kan dulu ya. juga magnet. Nah, Betul, kan betul. cuma jarang muncul lagi. Nah, ini direvitalisasi gitu. Tapi kan lagi zaman cycle ekonomi Iya, ini kan. Tapi hampir semua oligarki seneng nih karena hampir nggak ada perubahan. Iya, Iya, ya itu Iya, itu kan? hal lain lagi. Iya, benar. iya kan. Tapi memang dengan cara itulah permainan ini mungkin jadi berbeda dari kesuntukan yang ada sekarang. Iya. Dan gue lagi-lagi percaya Ri ya, karena lagi-lagi Mas, kita lihat tetangga-tetangga gejala global Iya, gini. iya. Lula kan, Iya. Lula udah Mantap. masuk penjara. Dia sebelumnya dia mendorong Dilma Rousseff kan. Orang suksesornya Dilma juga masuk penjara, dia ganti Bolsonaro, menang lagi sekarang. Megawati Prabowo melawan Erlangga, Anies atau Anies AHY. atau AHY ya. Kayaknya Erlangga AHY AHY lah lebih ya. mungkin karena punya partai. Jadi perlawanannya generasi old sama generasi yang lebih muda. Lebih Iya, iya. muda. Tapi not so young actually. Not so young, ya. Mas AHY ya. Akhirnya yang nggak milih ya. Iya, kalau kita lihat Mas AHY kan mungkin kita akan lihat wajah Pak SBY yang lebih muda aja. Iya, ini kan kita lagi zamannya memang anak-anak muda sekarang lagi senang dengerin Utali Komaua lagi, Mas. Iya. Sama Faris RM. Faris RM. Esok kan masih ada. Sesaat kau hadir kan bersama. Hush. Oh, iya. Kena ini kita Oh, nanti iya, sorry. copyright kita Iya. kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Enggak, Nanti tapi ditit. itu kalau lihat ya itu kan di mana-mana Biden. Nanti kan Biden lawan Trump. 80-80 loh, Mas. Iya. Lalu ya di Malaysia kita lihat Anwar Ibrahim usianya berapa? 76. Coba? 76 Anwar Ibrahim. Kayaknya seumur Bu Mega. Bu Mega berapa ya? Ri? 46 lahirnya kalau nggak salah. Iya. Oh, lebih muda dari Pak Anwar. Persis kayak Pak Anwar. Coba aja lihat. Tuh, kita kan 46 tuh sekarang Republik ini 77 umurnya kan. Iya. 45. Berarti Bu Mega 46 harusnya ya. Coba lihat. Lalu kita lihat lagi di Yalula, terus kita lihat lagi di Israel pun yang lama naik lagi. 47. 23 Januari 47. Lebih muda dari Anwar Ibrahim, Bos. Iya, lebih Iya. muda ya Bu Mega ya. Di Israel juga yang naik Anwar lagi. 76 loh. Iya. Di Israel yang naik lagi Netanyahu. Iya. Nantinya juga tua Ini juga. kalau lagi. kalau ini senior ini sesuai dengan ideologi total politik ini. Jangan-jangan kita bisa bawa perubahan ini loh. Ri. BHM langsung I'm young, I'm young and dangerous. Tapi ya. Waduh, gue ngerasa muda nih. Tapi gue jujur gue merasa punya energi. Tapi kan excited kan? Iya, excited. Sesuatu yang selama ini dibicarain di luar dari yang selama Skema. ini kita dijejelin gitu. Gonjar Ganjar, Onas Anies, Onas Anies. ya, yang manis kita bikin lagu lah. Iya, Bu Mega. Bu Mega. Khusus Ibu Mega. Iya, nanti Ibu kita- semangat. Ibu tuh masih muda. Kalau Iya. kata Pak Jokowi di Rakernas kemarin apa? Di acara Ibu Pak cantik gitu. Ibu cantik dan, masih karismatik. cantik, ya kan? Cantik dan Iya, karismatik. kalau kata Opung Pada ya cantik lah kau. Kita harus tanya Opung nih ya. Iya, By the way ada Opung. spill Opung minggu Iya, lalu. apa? minggu lalu Opung menghadap presiden, Mas. Oh iya? Iya. Udah dengar belum? Belum. Nah, Apanya? Iya, makanya kita pun hari belum ini dengar. Sunda Beliau merayakan Natal dulu, kita kasih space dulu kan. Berreligi ini Opung Iya, kan. iya. Biar nanti penyampaiannya sangat spiritualis kan. Sangat ilahiyah. Ilahiyah kan tugasnya Opung kan memang hubungan dengan Bagus ya. yang Yang di kuasa atas, Mas, ya. yang di atas. Nah, Tapi tapi itulah bedanya gua sama Opung. Tapi aku juga pikir ya sekarang yang ribut-ribut di PDIP antara Ganjar Puan tiba-tiba Iya. Nah, dan gue yakin ya, iya juga ya. Iya, ini Menurutku, ngapain gitu? iya, Maksudnya ibu masih kuat kok. Iya. Ibu masih sehat kok. Iya, Iya kan? maksudnya itulah gua denger cerita Gus Jas jualan caimin sampai ke kampung-kampung ini, Bos. Artinya Ketua umumnya yang dia dorong jadi capres, ya kan?
Which is itu yang sejatinya begitu. Iya, kan? nah ini- Golkar juga gitu. Iya, Golkar juga gitu. Orang hebat juga gitu. Nah, PDI bos ada ketua umum masih oke nih kan. Orang yang di antara ketua umum ini Yang paling disegenin. iya, yang punya pengalaman sebagai presiden cuma Bu Mega. Iya. Di luar PSBY ya, Iya. kan PSBY nggak boleh Bukan maju ketua lagi. umum, Oh iya, bukan bukan ketua ketua umum umum. ya benar. Lu jangan lupa. Ya sorry lupa karena Lavani ini bos ya. Lavani geng kan. Hidup Lavani. Ya, juara nasional. Top. Ya. Nah, Top PSBY. emang. iya Nah, ya. Iya kan? Yang paling kalau bicara pengalaman kan Iya. kita harus punya pemimpin presiden yang punya Iya. pengalaman. Ini habis mudah-mudahan Dari sisi gender, Top masuk Top. nih. mudah-mudahan di PDI Kalian women support women ini ya. ini bukan buat kalian PDI ya, bukan. Maksudnya kalian yang Iya. yang itulah yang umum selama ya. ini. Nah, buat ini abis ini kader PDI yuk. Gua rasa Tapi ya kita kelahi Ganjar Puan ini keterlaluan juga. Ibu masih mantap. Bubar jalan, Bos. terus nanti kalau misalnya siapa yang berani Mas misalnya nih. Kalau ibu nanya kembali ke 2014. Emang kayak misalnya dialog Ibu Mega dengan Opung Panda ya. Pan, emang aku udah nenek-nenek. Emang aku udah nggak ini cantik, masih cantik, udah nggak cantik. Nah, kau masih cantik lah. Ya, masih cantik lah kau. Masih cantik lah kau. Nah, kalau misalnya ada dialog yang kurang lebih serupa gitu ya. Memang kalau Bu Mega nanya nih, bener juga nih ngaso BHM Ari sama Budi ini oke juga. Terus dia nanya sama Kongres gitu ya, atau ke kader-kader partai. Memang aku udah nggak mampu. Menurut kamu aku masih mampu nggak? Apa jawaban orang-orang itu? Aku kan nenek-nenek katanya. Iya. Memang sekarang eranya nenek-nenek, Bu, lagi mantap gitu kan di Iya. dunia nih. Di semua di dunia ini kakek-kakek Nenek dan kakek iya. ukuran dunia masih muda ini. muda, iya. Iya 7 berapa? 75 ya. Iya, jangan ibu lupa life ekspektasi naik terus kan gitu. Iya. Profesor Subroto 99 Mas Iya. baru meninggal. Iya. Ya kan? Heeh, ibu masih muda hitungannya kan. Ya enggak kira-kira Ya, kalau Anwar Ibrahim Iya. sama ya Iya. Ibrahim. Iya. lebih muda dari Anwar, Ibu Mega. Masih berarti Bu Mega. artinya Bu Mega masih bisa 2 periode nih. Iya kan? Iya, kalau melihat kalau Pak Mahathir tuh terakhir tuh ini loh umur 94 jadi Iya. presiden, jadi perdana menteri. Enggak, misalnya BHM. Bu Mega 75, Bos. Iya. Lebih Iya. muda dari usia Republik. Iya. Iya. Pak Anwar 47. iya Pak Anwar 76. Iya. Lebih tua Pak Anwar. Iya. Jadi Iya PM kan? dia. Kenapa? Nah, Coba kalau Lula aku cek ya Lula. coba. Dulu ada Silva. Nah, biar Ari aja BHM Ya, yang cek. ya, Nah, ya, tapi ya. kira-kira BHM gini. Jangan BM ikut-ikut cek Iya. juga biar urusan anak buah yang gini-gini. Kalau misalnya Bu Mega, misalnya bener juga nih dibicarakan dan dirapatkan. Terus Bu Mega nanya ke DPP gitu ya, ke orang petugas kader-kader partai. 45 lebih tua Lula. No. 47. 77. 77. Lula lebih tua dari Bu Mega. Iya. Misalnya nih Bu Mega nanya ke kader partai. Memang menurut kamu aku masih mampu nggak jadi presiden? Kira-kira apa jawaban? Emang berani bilang nggak mampu Nah, itu gimana sih ente? Ya makanya gue pengen gimana jawabannya? Iya. Nggak mungkin bilang nggak mampu kan? Ya, ibu lebih dari mampu, Bu. Itu artinya. Itu artinya nggak mampu. Nggak, ya kan? Berani nggak bilang? Dan Pak Jokowi pun akan mendukung menurut aku. Iya. Pak Jokowi Udahlah, akan mendukung. ini Karena Pablo ini udah mulai senyum bos Pablo ini. Iya. Pablo, Anda pendukung Bu Mega, Iya. Promek ya Anda ya, Promek ya. Nah, di sini Anda Promek Pablo. El Munce jadi relevan lagi di Iya. projonya ini kan? Wah, yang paling senang kita pendengar ini Opung Panda makin kenceng. Ya, banyak keluar cerita-cerita lamanya lagi sama Bu Mega Iya. saat berjuang dulu kan. Founder partai bos, Iya. yang masih hidup mungkin salah satu dari sedikitnya Opung ini. Dan Opung lebih tua. Makanya manggilnya janganlah Iya. kita nggak boleh hanya Opung. ya, Mas. Tapi aku pengen dengar loh itu ya apa semua yang menonton acara ini kasih komentar dong. Iya, iya. Kalau Ibu Mega maju, menurut pendapat kalian bagaimana? Nah, pengen itu. tahu juga saya. Anda bikin di Instagram juga ada ya? Iya. Dibikin di Instagram besok nanti ngaso berikutnya kita syuting ya. Pas ngaso ini naik, bikin poster di Instagram ada tulisannya. Kalau Ibu Mega nyapres lagi gimana menurut Anda? Nah, gitu. Nah, Ya kan? Peluang iya. Ya nanti keterangannya adalah untuk
mengatasi Karut dan ini Iya kan? ke jual beli serangan di internal PDI ini gitu kan. Ya, Bu Mega lah solusinya gitu. Kasih pengantar. Sekarang kecenderungan dunia mereka Ya, yang pernah aduh. memimpin dan berpengalaman Iya. itu yang dipanjang, dalam bertarung. maju lagi dan terpilih. Iya. Kalau ada yang bilang itu kan negara-negara kelas 2. Amerika 2024 Iya. akan ada 2 kakek-kakek umur 80 yang akan bertarung. Bertanding lagi. Kemarin udah bertanding juga udah tua dua-duanya. Udah lebih tua dari Bu Mega, seumur Bu Mega. Iya, lu jangan remehkan yang Iya. 80 tua-tua ini. cek, 80 Iya. tahun, Bos. Narsum kita semua itu. Bisa Kemudian bubar nih channel nih. kita Nanti lihat. lama-lama Golkar Pasar Wono Bulan nanti mau maju kan. Iya, di Brazil, ya kan? Lula lebih tua dari Lula Ibu Mega. berapa? 77? Terpilih. 77. Terpilih lagi. Anwar Ibrahim Benjamin lebih juga terpilih lagi. Netanyahu berapa ya? Netanyahu sekarang terpilih lagi. Bayangin. Iya, ini BHM jadi setuju nih. iya, karena itu alasannya membuat BHM. beliau jadi makin junior, Bos. Gue junior. Ada BHM. Oh, nih. Netanyahu 73. 73 cuma Iya, beda 2 tahun. Sepantaran. Seopong Luhut. Iya, ini G20. Golkar bisa-bisa opong Luhut nih, Pak. BHM. Iya. Nih, Coba. ini 73. Benjamin Netanyahu. Siapa lagi? Ayo. Erdogan masih muda lah ya. Erdogan enggak lah, enggak. Enggak lah. Erdogan berapa ya? Erdogan coba lihat. Coba kita lihat. Putin berapa coba Putin? Putin masih muda ya BHM. Badan malu muda. Enggak, Erdogan. udah 70 berapa? Erdogan enggak dong. Coba lihat Putin. Erdogan 68. Nah, Putin coba. Ya ntar lagi juga 70. Dekat itu, Bos. Pablo, kenapa kamu ketawa-tawa Pablo? Oh iya, Nah. Putin 70. Ya. Ya, kan? Coba Pablo, apa yang bikin lu ketawa sini lo? Sini lo. Sini lo. Sini lo. Sini enggak perlu sini. Lu Sini, melanggar sini. perintah lu sini. Sini. Sini, Sini. Pablo sini. Sini. Coba div lo ambil alih. Ambil Div. Coba. Gua dia ketawa-ketawa sendiri. Iya, lagi. kenapa coba? Sini. Apa Ini yang- Pablo Iya. kamera person kita. Iya, dan dia bahkan Adriano Colby aja syuting gak ketawa Nggak dia, ketawa Bos. dia, iya. Nah, ini BHM lu ketawain ada apa? Coba. Nggak ada kamera tuh. Sini. Ya. Halo bang, lucu aja. Kenapa? Kenapa Apa kok lucu? lucu? Menurut lu Bu Iya, Mega lihat maju lucu? ekspresi kalian bertiga lucu. Enggak, ini konten dong. Masa lu ngeliat ekspresi? Iya, Nah, lu melihat ide ini masuk akal juga apa? Sebagai rakyat Indonesia dan anak muda gimana menurut lu? Bisa jadi sih Megawati jadi Calon lagi. Wah. Iya kan? Padahal dia milenial umur berapa dia? Gen Z dia Gen umur Z, 22, ya. Mas. Iya, nggak mungkin konten ini pesanan kita ketemu Bu Mega juga nggak pernah. Wah, nggak usah gitu. Kita berapa menit yang lalu aja nggak Nggak kepikiran. kepikiran. Kita ini maksudnya sesi ini adalah mengulas LSI Denny JA punya riset. Dan ternyata nggak ada Mega di situ. Nggak Kita ada bingung. dilema Kingmaker. Bahkan Denny JA aja menganggap Bu Mega hanya Kingmaker. Iya. Padahal Kingmaker dan King sekalian. Iya, Queen. Queen. Sorry, maaf feminis, maaf. Ya, belum lagi kita bayangin. Coba King Charles umur berapa? Wah, coba kita Charles the Third. Coba. BM ini Charles BM tuh Tile. sekalian Inggris dong. loh. BM sekalian dong. BHM nanti jadi juru bicara Bu Mega bersedia. Ya kan? Iya kan? Dulu Bu Mega kalau jadi presiden emang jaksa agungnya bener Munir. Oh, nih. King Charles 74. 74 Oh, beda ya. sama ya? Setahun bedanya. Iya, beda sama Bu setahun. Mega. BM, bener gak BM tuh Apa? cerita itu? Kenapa? Kalau Bu Mega yang menang jadi presiden, Munir mau jadi jaksa agung atau Ya apa gitu? sempat dibikin. Saya yang ingat kan waktu itu Pak jaksa agungnya siapa ya zaman Bu Mega. Tapi Bu Mega tuh jangan lupa loh ya. Kalau saya tuh satu dari Bu Mega yang saya ingat, zaman Bu Mega KPK yang independen berdiri. Ketuanya siapa? Coba ketua pertamanya Taufikur Rahman Ruki. Rahman Ruki ya, Nih. pertama. Independen loh pada saat itu. Siapa lagi yang tua Dit? Nih Presiden Kamerun Paul Biya. 89 tahun, Bos. Itu kan negara Indi, Bos. Iya, lah. Loh, kita bicara nih Sekarang kan Inggris. di merging of Africa.
Lu nggak tahu Afrika sekarang di new emerging Waka, Iya, ya. Mas. kita bilang- Kamerun ini bukan negara-negara, bukan Botswana Aku atau kasih tambah satu. Xi Jinping berapa usianya? This time for Africa. Coba cek. Dan Kamerun ini paten bos ya kan. Pemain ini siapa? Patrick Mboma. Xi Jinping berapa usianya? Kau cek satu lagi. Coba. Modi usianya berapa? Modi. Iya, Xi Jinping 69. Kan Bentar lagi tahun tuh. depan 70 dia. Iya, udah dekat lah itu. Iya. Udah melampaui usia kenabian. Modi 72 bos. Modi 72, 72. betul juga. Iya kan ini the age of the 70s. Nanti disco lagi kan. Saturday. Nggak boleh nyanyi. Ya, boleh tipis-tipis boleh. Saturday night This time for fever. Africa. Oke. Iya kan? Jadi ini ide yang masuk akal ya. Iya. Coba yakinkan bahwa ide Dan ini hanya tuh bisa muncul dari ngaso. Karena juga kayak jangan-jangan kader PDI harus nontonnya nanti gitu bos. Nanti kita gini Div. Kasih kader PDI harus nonton ini Iya, gitu misalnya. Iya. Nah, Iya, nggak serius. apa-apa. Iya. Jangan ketawain lu ide Iya. ini gila nih. Ah, kenapa lu ketawa sih? Kenapa sih? Kenapa lu kayak lebih kalau Pablo lebih positif. Iya, lu lebih resisten, lu gua meremehkan lihat. lu. Gue lihat. Sejak berfoto sama Anies Baswedan nih lu gue lihat. Apa coba. Kenapa lu? Ini anak kadang hal yang harus dikatakan off air dikatain di on air. Aja gua ketawa. ini di dapurnya bang. Nggak tahu kenapa ketawa. Maksudnya lu menganggap ide ini nggak brilian. Iya. Emang lebih brilian mana ide nggak ada gereja di Cilegon sama Bu Mega? Coba. Gue lihat programnya dulu ya. Lu, tapi dia sama Anies Baswedan udah percaya bos. Memang di total politik ini kita bebas mendukung siapa aja. Dan kita pun dukung Bu Mega. Tapi kan dia Kayaknya relevan dia kan ya. dukung Anies Baswedan karena belum membayangkan Bu Mega maju. Iya gitu. kan. Kadang-kadang kita suka itu karena nggak tahu rasa aja nih, ya kan. Menurut gue ini ide yang agak ini jujur ya, ini nggak ada konspirasi kan Mas. Kita nggak rencanakan kan. Instan aja. Ya, instan. kita aja terkejut dengan 2 podcast ini. Satu tentang perempuan tadi, kesimpulannya Bu Mega maju lagi. Kan tadi kesimpulannya pertama kita dorong lebih banyak perempuan untuk maju politik ya kan. Iya, Iya. kayak diarahkan gitu kan. Iya kan. BHM karena ribu ini. Jadi subliminal kita. Siapa yang paling ibu di Indonesia? Kesimpulannya Bu Mega. Kalau saya berharap kalau Bu Mega maju tuh KPK-nya jadi independen Iya, lagi betul. itu. Serah Karena dulu dia BHM. yang melahirkan. Iya. Ya bener. tapi ini Ada kawan ide gila BHM ini nih. kan. Apalagi ditambah dengan timnas Maroko datang ke istana dengan ibu-ibunya. Iya. ya, Nanti kan? kebayang nggak? Nanti kabinet Bu Mega nanti BHM bayanginnya gimana? Hah? Jaksa Agung siapa nanti? Marsilam Simanjuntak gitu ya. Iya nggak BHM ya? Iya nggak? Enggak, mungkin Masam enggak kan musuhnya dulu waktu Gus Dur. Oh iya benar. Ya ini lagi Barudin ini apa? Udah nggak ada. Lupa udah nggak ada. Bos. Oh iya udah nggak ada ya. Iya. Itu Agung paling oke ya. Bang Mulia paling mungkin lah ya. Mungkin, Bang Mulia. Oke top. Top Oke. ini the top. Ya. Solid ini. Solid ini. ya, sulit. Dan saya nggak bisa lupa itu juga di zaman Bu Mega itulah civil society kita berkembang karena amandemen 4 kali amandemen ini ya. Di bawah Ibu Mega loh itu. Iya. Dan di Bu Mega pula lahirlah lembaga-lembaga demokrasi baru gitu ya. Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya kan itu kan amandemen di pasca Bu Mega belajar dari impeachment Gus Dur Iya. gitu. Komisi Yudisial. Iya. Tapi kita nggak diarahkan ya. Kayaknya diarahkan nih. Enggak. Enggak ya. Kayak nggak pernah kayak nggak ada orang PDI opung aja kan kau bilang aku kan kau tahu aku maunya siapa. Dan aku ingat juga di Orang PDI paling dekat sama kita ya opung sekarang ya di kan. era Ibu Mega inilah kita merayakan 50 tahun konferensi Asia Afrika itu sangat penting kita ingat Dasar-Sila Bandung itu dengan kondisi perang sekarang antara Ukraina itu sangat relevan itu. The spirit of Soekarno ini ya. Ya. Jadi ini opsi lain-lain ya. Keberlanjutan kita, ada. Kita melengkapi lah. Bung Denny JA terima kasih atas analisanya. narasi Kita Anda ingin melengkapi lah. Terima kasih atas pancingan Ya, dan ini ya apa. Ini JA punya survei, Mas Toto punya survei, kami pun juga punya Ya, survei. sekarang kita Punya titip sama Bung Denny JA, tolong disurvei kalau Bu Mega maju Iya. bagaimana. Ini juga iya benar juga ya. Secara konstitusional
memenuhi semua syarat ya, Ri? Ya, kalau Pak JK nggak bisa jadi wakilnya karena bisa. udah 2 kali. Dan kita juga sebagai rakyat udah tahu kan, pernah. Jadi kita bukan kucing dalam karung ini. Iya. Kan pernah Pak Prabowo juga pernah bilang yang berpengalaman jadi presiden katanya. Iya kan? Ya selain Pak Jokowi ya Bu Mega. Iya Gak kan? ada lagi. Pak SBY udah nggak boleh. Iya, betul. Pak Jokowi bisa maju lagi katanya. Gitu. Gila sih Iya. ini. Ya udah oke Top lah. ini. BM tutup BM. Iya. Tapi yang aku kebayang itu sekarang kalau ini terjadi, tiba-tiba Bung JK juga cari-cari jalan untuk maju dia. Susah ya. Kan secara konstitusional nggak boleh. Lewat Golkar kan bisa jadi capres. Jadi capres. Oh ya bisa juga. Oh lebih mantap Tiba-tiba, itu. Iya. ya. Erlangga, kau tunggu dulu. Kanda dulu yang maju. Dia akan bikin mencoba kudeta di Golkar bisa. Kata Pak JK daripada ku dorong-dorong Anies ini. Iya. Tak jelas ini barang. Karena Iya kan, mending ya aku aja yang maju. Biar Aku kita paling seperti biar seperti Biden dan Trump. iya, kata Pak JK Erlangga lebih Golkar mana aku sama kau. Saya bang. Iya kan? Iya kan. Mungkin perlu kita undang Memang- Bang Akbar Tanjung ini. Memang senior ini kelebihan ada di kewibawaan dan kebijaksanaan ini, Din. Iya. Kalau semangat di anak-anak muda. Gitu. Dan Bu Mega tuh senior yang juga punya kekuatan struktural. Nah, Pak JK ini kan punya influence informal aja. Dan justru gue malah yakin ya, seperti di Malaysia, Mahathir memunculkan menteri olahraganya Syed Sadiq. Iya. Justru anak muda itu akan banyak Tumbuh dapat ya. kesempatan ketika pemimpinnya orang tua Iya, karena betul. butuh support dan brandingan Iya. kan minimal gitu. Dia kayak sekarang Sultan Hasan Bolkiah kan selalu bawa anaknya yang muda ini kan yang Iya. ganteng ini kan. Iya. Padahal usianya berapa dia coba? Raja Salman berapa Raja Salman? Ini, Din? aduh. Coba Bolkiah dulu ya. Bolkiah kan perdana menteri Junto ini kan. Sultan. Gua cariin Raja Salman Ya, ya. gua Hasan Bolkiah ya. Ya. Nih ginilah podcast kalau nggak riset nih. Nih Hasan Bolkiah 15 Juli. Bos. Hasan Bolkiah 76. Ini Raja Salman sebentar lagi mau ulang tahun ke-87, Bos. Nah, lo. Iya kan? Salman bin Abdul Aziz Al Saud, kelahiran 31 Desember 35 kan. Jadi kita lihat Coba nih, kita ini lihat Prayut Chan Ocha nih. Prayut Chan Ocha 68. Ntar lagi. Presiden Myanmar siapa Mas? BM? Wah, itu udah enggak, tapi kalau kita bicara si Aung San Suu Kyi-nya juga umurnya sama lah. Oh sama iya Bu Mega. coba ya Aung San Suu Kyi ya. Mm-mm. Iya Aung San Suu Kyi. Iya, Ya, jadi kita lihat itu- Amerika kan udah tua. Inggris rajanya baru. Ya, Wih, ini gue baca nih Aung San Suu Kyi nih yang mungkin dia akan baik Baik, lagi iya. secara demokratis menang. 77 tahun, Iya. lebih tua dari Bu Mega. Hmm. Aung San Suu Kyi. Ya udah cepetlah ditutup. Ya udah oke, sampai jumpa di ngaso berikutnya. Udah. Ngaso Ngariung Sore.